Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini masuk ke bab 7 dari bukunya Prof. Sugiono, ini statistik non parametrik untuk penelitian. Terkait ini kita akan masuk di materi pengujian hipotesis komparatif dua sampel berpasangan. Jadi yang kemarin kita belajar bagaimana terkait ini pengujian ada rantes, kemudian ada G-square atau G kuadrat, kemudian yang satunya lagi adalah tes binomial. Kalau ini digunakan satu sampel. Yang pertemuan kali ini kita fokusnya pada dua sampel berpasangan. Nah, bagaimana kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh dari dua sampel. Nah, misalkan ini contoh yang pertama nih. Apakah ada korelasi hubungan ataukah ada pengaruh? Misalkan ada dua sampel. Nah, ini yang pertama ini satu sampel tapi diukur dua kali. Artinya satu sampel itu diamati before after. Jadi sebelum adanya, ini contohnya sebelum adanya iklan dengan setelah adanya iklan, bagaimana pengaruhnya terhadap produksi, terhadap pendapatan. Apakah pendapatannya naik atau tidak, mulai dari awal sebelum adanya iklan yang besar gitu ya, kemudian ditingkatkan lagi ada iklan. Nah, itu before afternya bisa dibandingkan. Apakah sebelum sama sesudah adanya iklan itu mempengaruhi, apakah ada hubungan terhadap pendapatan. Nah, misalkan seperti itu. Ada dua sampel berpasangan itu dapat berupa satu sampel. Intinya ini sampel itu kita amati misalkan ada 30 sampel. Nah, 30 sampel itu misalkan 30 responden pembeli ya. Misalkan, kita amati before afternya. Jadi, 30 ini tetap kita wawancarai, artinya sebelum ada perlakuan dan setelah ada perlakuan. Katakan tadi contohnya misalkan perusahaan ya, perusahaan pengen mengecek perusahaan A, mau mengetahui ketika sebelum adanya iklan diwawancarai, kemudian setelah adanya iklan juga diwawancarai lagi. Nah, misalkan seperti itu. Saya lanjutkan. Yang kedua, ini dua sampel berpasangan diukur bersamaan. Jadi kurang kelihatan. Nah, jadi ada dua sampel, misalkan perusahaan A dengan perusahaan B. Yang perusahaan A diperlakukan tidak ada iklan. Di perusahaan B misalkan ada iklan. Nah, seperti itu kita bisa mengecek apakah ada pengaruh terhadap pendapatan dari dua perusahaan ini. Bisa berupa seperti itu. Atau yang kayak tadi, satu perusahaan namun dianalisis sebelum ada iklan dan setelah adanya iklan. Atau dua sampel, dua perusahaan, yang perusahaan satu diperlakukan tidak ada iklan, yang perusahaan dua diperlakukan dengan adanya iklan. Nah, pengen mengetahui seberapa besar pendapatan akibat adanya iklan itu. Apakah perusahaan A lebih besar atau perusahaan B lebih besar. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengukur seperti itu ada beberapa analisis. Salah satunya adalah McNamara test. Ini digunakan untuk mengukur untuk data yang bersifat nominal. Nanti ada sendiri lagi yang data itu bersifat ordinal. Seperti itu ya. Nah, teknik statistik McNamara test ini digunakan untuk menguji komparatif, jadi perbandingan dua sampel. Jadi membandingkan antara dua sampel itu berkorelasi bila adanya bila datanya itu nominal dan diskrit. Jadi untuk nominal itu nanti kita pakainya McNamara. Nanti yang ordinal ada lagi pengujiannya. Ada uji tanda, ada uji satunya ini.
Wilcoxon match pair test. Nah, yang pertama kita di analisis McNamara test dulu. Jadi dia itu merancang kayak rancangan before after gitu ya. Itu tadi di sebelum adanya perlakuan dan setelah adanya perlakuan misalkan. Namun data yang digunakan adalah data nominal. Nah, ini contohnya seperti ini. Di pedoman segitiga ABCD dalam McNamara ini seperti ini. Misalkan sebelumnya dia tandanya positif. Kemudian dia berubah menjadi negatif. Yang semula iya menjadi tidak. Gitu ya. Misalnya, yang yang awalnya putih berubah menjadi hitam misalkan. Atau kebalikannya, ini yang dari hitam menjadi putih misalkan. Yang semula iya menjadi tidak, ini di A. Yang semula iya tapi tetap iya, ini di B. Kemudian ini tidak misalkan. Yang semulanya tidak tetap tidak, ini itu di C. Yang semulanya tidak menjadi iya, itu di D. Nah, ini adalah pedoman segitiga ABCD dalam McNamara test. Nah, ini mudah sebenarnya. Seperti kemarin, ini menghitung distribusi C kuadrat atau C square-nya itu seperti ini. Sama seperti sebelumnya, C kuadrat itu. Nah, untuk mengetahui rumusnya ini seperti ini. A plus D pangkat 2 per A plus D. Atau seperti ini. Nah, ini rumusnya. Kita praktekkan saja. Atau seperti ini, disederhanakan bisa seperti ini. Nah, ini contohnya nih. Suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh sponsor. Jadi kayak iklan itu tadi ya. Yang diberikan ada suatu perusahaan olahraga terhadap nilai penjualan barang. Jadi ngaruh nggak terhadap penjualan ketika ada iklan. Nah, dalam penelitian ini menggunakan sampel secara random yang jumlah anggotanya 200. Jadi sampelnya adalah 200. Sebelum sponsor diberikan, terdapat 50 orang pembeli. Jadi ini adalah respondennya adalah pembeli. Jadi 50 pembeli yang membelinya dan 150 orang yang tidak membeli di perusahaan itu sebelum adanya sponsor. Ini lebih kepada sponsor barang dalam suatu pertandingan olahraga. Nah, selanjutnya setelah ada sponsor itu, misalkan iklan nih, ada pertandingan olahraga, nah di apa namanya di papan sepanjang lapangan itu ada iklan misalkan. Nah, kemudian setelah adanya iklan itu berdampak pada perubahan pembeli. Jadi yang semula pembelinya hanya 50 orang, jadi berubah menjadi 125 yang membeli. Kemudian yang dari 150 yang tidak membeli tadi itu berkurang. Jadi yang tetap tidak membeli itu sejumlah 75 orang. Nah, yang sebelumnya tidak membeli 150 ini yang selain 75 ini beralih ke membeli. Jadi di 125. Nah, ini contohnya. Selanjutnya, nah ini dari 125 orang atas pembeli tetapnya 40. Jadi membeli 4 dari 50 orang ini pembeli tetapnya 40. Kemudian berubah yang tidak membeli ada 85. Jadi yang tidak membeli sejumlah 85 itu berubah menjadi dari sini ya. Berubah menjadi menambahkan ke ini membeli. Jadi total 125. Nah, selanjutnya yang tidak membeli setelah adanya iklan itu ada 75 orang. Nah, itu terdiri dari yang tidak membeli menjadi membeli itu 10 orang. Dan tetap tidak membeli itu 65 orang. Ya. Nah, itu kita dari kasus seperti itu kita bisa menganalisisnya. Nah, misalkan
Contoh itu kita bisa jadikan penelitian itu dengan judul pengaruh sponsor terhadap nilai penjualan barang, atau perbedaan penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor. Itu bisa jadi skripsi sendiri tuh, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa mengamati dalam penelitian ini variabel independennya adalah pemberian sponsor. Independennya yang mempengaruhi itu adalah iklan. Kita contohkan X. Kemudian variabel dependennya adalah peningkatan penjualan, Y. Nah, fungsi dari X. Nah, jadi X itu mempengaruhi Y. Secara modelnya kita tuliskan seperti itu. Nah, kita ingin mengetahui apakah ada hubungan, apakah ada pengaruh sponsor itu terhadap peningkatan penjualan barang. Nah, selanjutnya rumusan masalahnya adalah apakah ada pengaruh positif dan signifikan sponsor terhadap penjualan barang, ataukah adakah perbedaan penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor. Nah, jumlah anggota sampelnya adalah 200 orang. Nah, ini dari responden pembeli jumlah 200 orang. Nah, kemudian tempat adalah pertunjukan pertandingan olahraga, misalkan sepak bola atau apa ya. Nah, kemudian langkah-langkah penelitian, yaitu tadi seperti itu, kita bisa membuat hipotesisnya. Ini adalah hipotesisnya. H0 tidak terdapat perbedaan antara penjualan sebelum dan sesudah. Jadi kita pengen melihat apakah ada perbedaan penjualan, jumlah penjualan sebelum dan sesudah adanya iklan. Kemudian HA ini terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah. Jadi ada bedanya ketika sebelum adanya sponsor dan setelah adanya sponsor. Nah, kriteria pengujian hipotesisnya, H0 diterima bila chi-square hitungnya itu lebih besar daripada tabel pada taraf kesalahan tertentu, nilai tabelnya. Nah, nanti setelah ini kita langsung coba bandingkan dengan tabel. Nah, tabelnya itu bisa teman-teman download di Google, ada banyak chi-square, tabel chi-square gitu. Nah, kemudian ini adalah dari pengamatan tersebut. Yang membeli sebelum adanya sponsor itu 50 orang, yang tidak membeli 150. Nah, bisa kita buat tabelnya seperti ini. Jadi dari 50 yang membeli sebelum ada sponsor, kemudian ada sponsor menjadi 125. Nah, 40 adalah tetap dari sini, pembeli tetap dari 50 ini. Kemudian ada tambahan sejumlah 85 dari yang semula tidak membeli itu tadi. Kemudian yang tidak membeli yang awal mulanya tidak ada sponsor itu 150 orang, setelah adanya sponsor berubah menjadi 75. Nah, 75 ini dari 65 yang tidak membeli atau 65 responden tetap yang tidak membeli, kemudian 10 orang yang berubah menjadi tidak membeli, 10 orang. Nah, dari sini 40 tetap, kemudian setelah adanya sponsor malah 10 itu tadi malah tidak membeli. Nah, ini di sini. Ini dari pengamatan wawancara. Kemudian kalau kita bandingkan membeli berubah besar terhadap penjualan sebelum adanya sponsor dan penjualan setelah adanya sponsor ini berubah besar. Nah, kemudian yang tidak membeli menurun drastis juga. Nah, tapi tidak bisa langsung kita simpulkan bahwasannya ini ada pengaruh. Nah, makanya adanya analisis ini, analisis apa tadi namanya? Analisis McNamara test
Ini untuk menguji apakah benar-benar ada pengaruh ataukah tidak ada pengaruh. Nah, selanjutnya kita coba analisis. Ini adalah rumusnya. Nah, coba kita masukkan yang ada tabel itu tadi. Ini adalah A, B, C, D. Ini sebelum maaf, ini adalah yang tadi. Kita bisa masukkan rumusnya di sini. Nah, sebelumnya berapa, kemudian ada tabel sesudah. Ada tabel sesudahnya. Nah, ini kita masukkan di sini. Nah, yang membeli itu ada 85. Maaf, yang tidak membeli menjadi membeli ada 85. Yang tidak membeli tetap membeli adalah 65. Yang membeli tetap membeli adalah 40. Yang membeli kemudian setelah adanya iklan berubah tidak membeli adalah 10. Itu dari sini tadi. Kita menganalisis ini. Membuat tabelnya ini kita sederhanakan dalam rumus itu tadi. Nah, ini tabel ini. Nah, kemudian barulah kita masukkan ke rumus. A ini 85, D-nya 10, min 1 pangkat 2 per A tambah D. Nah, ini hasilnya 95. Barulah ketemu 57,642. Kemudian bagaimana setelah itu? Nah, kita bisa mengetahui ini hasilnya adalah chi-square hitungnya. Nah, kemudian kita bisa melihat chi-square tabel. Chi-square itu sama dengan chi kuadrat. Chi kuadrat tabelnya berapa? Kita bisa lihat di tabel chi-square atau chi kuadrat. Ini teman-teman bisa download di Google. Nah, coba kita bandingkan. Ini berapa tadi? Kita pakai misalnya taraf kesalahannya adalah 5%. Terserah mau pakai 10% juga nggak masalah. Kalau di dunia sosial, agribisnis masih bisa mentoleransi 10% kesalahannya. Tapi terserah juga. Kalau kita pakai 5% juga bisa lebih baik. Artinya taraf kesalahan penelitian itu lebih kecil. Jadi kalau pakai 5% di sini, kemudian DK ini adalah variabelnya. Kalau kita amati, tadi kan ada dua variabel. Variabel satu independennya adalah apa tadi? Sponsor. Kemudian variabel dependennya yang dipengaruhi adalah variabel penjualan. Nah, DK itu kemarin adalah variabel K dikurangi 1. Berarti variabelnya kan ada 2. Dikurangi 1, K-nya 2 dikurangi 1 ada 1. Jadi kita pakai 1. DK-nya adalah 1. Derajat kebebasan atau DF, degree of freedom. Nah, ini kita tarik sini, ketemulah chi kuadrat tabelnya 3,841. Nah, di sini 3,481. Nah, kemudian kita bandingkan dengan chi square hitungnya. Nah, 57,642 itu lebih besar daripada T tabelnya. Chi square tabelnya. Nah, sehingga yang terjadi adalah kita bisa menyimpulkan H0 ditolak, HA-nya diterima. Nah, kalau seperti itu kita coba lihat. Ketika HA0 diterima itu tidak terjadi perbedaan. Ketika HA-nya diterima berarti terdapat perbedaan. Kalau ini nah ini, bila chi square hitungnya lebih kecil daripada chi kuadrat tabel, maka HA0 diterima dan HA ditolak. Begitu pula sebaliknya. Nah, berhubung ini chi square hitungnya ini lebih besar daripada chi kuadrat tabelnya, maka artinya HA-nya diterima, HA0-nya ditolak. Kalau HA-nya diterima berarti terdapat perbedaan. Nah, HA-nya diterima berarti terdapat perbedaan. Jadi kesimpulannya adalah terdapat perbedaan
penjualan sebelum dan setelah adanya sponsor. Ya, kesimpulannya ini tadi. Nah, kemudian sarannya adalah sponsor perlu terus-menerus diperluas karena dapat meningkatkan nilai penjualan. Gitu ya. Jadi karena adanya perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah, misalkan sebelum sponsor penjualannya mampu menjual 5 unit misalkan. Setelah adanya sponsor mampu menjual lebih banyak 100 unit misalkan. Nah, dengan pengujian itu tadi ternyata disimpulkan bahwa berpengaruh. Jadi intinya sponsor itu berpengaruh terhadap penjualan. Jadi sebelum adanya sponsor lebih kecil, setelah adanya sponsor dulu penjualnya semakin besar. Nah, kemudian dihitung tadi, ketemulah hipotesisnya HA-nya diterima. Nah, kemudian sarannya adalah ya pastinya perlu iklan, karena dengan perlu sponsor, karena dengan adanya sponsor tersebut maka akan mampu meningkatkan penjualan perusahaan tersebut. Nah, itu di sesi pertama di McNamara Test untuk data yang bersifat nominal. Nah, selanjutnya untuk data yang bersifat ordinal ini akan saya bahas di sesi berikutnya.